music itu buat saya a lot of great things happen in my life itu berawal dari music. Itu keluarga nggak ada yang background musician. Iseng nih sama teman ngikutin audisi untuk ada satu acara yang namanya Chensing. Awalnya parents nggak ngedukung sama sekali. Nggak ngedukung. Malah waktu itu disuruh udahlah dikasih ke orang lain aja gitu. Kita hidup sampai kapanpun ya kita harus tetap belajar. Selamat datang di Making You Better Show, acara yang akan memberikan kita pengetahuan dan juga cara-cara untuk menjadi lebih baik dengan mengundang narasumber-narasumber yang ahli dalam bidangnya. Saya Hudson yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Hari ini kami akan membincang-bincang tentang musik sebagai sumber inspirasi, terdengar, dan dirasakan. Tentu saja untuk membahas topik tersebut, kami sudah mengundang narasumber yang pastinya ahli dalam bidang musik. Beliau adalah seorang penyanyi yang banyak memiliki pengalaman di bidang musik. Langsung saja kita undang narasumber kita pada hari ini. Hai Kujud, apa kabarnya aku? Baik, what about you, Hasan? I'm fine. Oke. Jadi kan topik kita pada hari ini tuh musik sebagai sumber inspirasi, terdengar dan dirasakan. Bagi Koko sendiri nih, apa sih arti musik? Music bisa dibilang itu sudah menjadi bagian dari hidup saya. Gitu. Musik itu bisa dibilang telah merubah sebagian dari kepribadian saya kalau saya tarik ke belakang. Karena dulu saya bisa dibilang orang yang introvert. Waktu di sekolah saya enjoy so much di my own space. Jadi kalau misalnya ada waktu senggang saya memilih lebih banyak di rumah, spending time di rumah gitu kan daripada keluar bergaul dengan orang gitu. Tapi ya jadi terkesan kadang-kadang saya orang yang sombong gitu. Padahal kenyataannya I don't know how to start a conversation. Dan ketika ngobrol dengan orang, saya nggak tahu topik apa yang harus saya bicarakan gitu. Nah, setelah mengenal musik, ya spesifiknya sebagai seorang penyanyi ya, mungkin karena saya banyak bertemu dengan orang-orang baru, ya, jadi itu tanpa saya sadari merubah kepribadian saya. Jadi bisa dibilang mungkin sekarang saya jadi orang yang lebih ke ambivert. Tetap kadang-kadang tetap suka ada me time-nya, ya, ada own space-nya, tapi sekarang sudah lebih bisa bergaul dengan orang, lebih open lah sekarang. Jadi music itu buat saya a lot of great things happen in my life itu berawal dari music. Jadi sejak kapan Koko mulai kayak ingin mengenal jauh tentang musik? Kalau musik sih dari kecil saya memang udah suka sama musik. Ya, tapi mungkin karena di rumah itu keluarga nggak ada yang background musician. Jadi saya dari kecil suka dengar musik, dengar lagu ya. Saya kan punya 3 sisters. Dan cici saya yang di atas saya itu jarak usianya sama saya itu 6 tahun. Jadi waktu saya di SD mereka udah masuk usia remaja lah. Jadi waktu itu saya sejak SD udah sering dengar lagu-lagu yang kayak top 40, lagu-lagu yang ngehits lah pada zaman itu. Dari sana, dari kecil saya emang udah suka dengar lagu gitu. Tapi dan dari diri sendiri pernah, kalau dulu kan masih zamannya CD ya. Kalau nonton kayak penyanyi internasional, konser gitu, saya bisa picture myself. It would be great kalau saya bisa nyanyi terus ditonton banyak orang, terus kita bisa nyanyi bareng gitu. Dari kecil memang punya keinginan seperti itu. Tapi again karena di keluarga itu nggak ada background musician, jadi I always put it bernyanyi itu as a hobby. Nggak pernah memikirkan, nggak pernah kebayang bisa menjadi seorang penyanyi profesional. Jadi kan kalau yang Koko bilang kan nggak ada background penyanyi ya dari orang tua Koko. Jadi ketika orang tua Koko mengetahui nih, jika Koko ingin mengenal lebih jauh tentang musik, ingin masuk ke dalam dunia musik, apa yang reaksi mereka gitu? Awal mula saya menjadi seorang professional singer itu di tahun 2007, akhir 2007.
Ketika itu saya karena iseng nih sama teman ngikutin audisi untuk ada satu acara yang namanya Chensing. Jadi itu ajang pencarian bakat. Tapi lagu-lagu yang dinyanyiin itu boleh lagu Mandarin. Jadi sampai sekarang bisa dibilang itu hanya pernah dibuat sekali di Indonesia sampai saat ini. Yang saya tahu gitu. Dan di sana iseng-iseng aja bareng teman ikut audisi karena tujuannya sebenarnya nemenin teman gitu. Tapi ternyata saya yang terpilih mewakili Medan waktu itu. Nah di sana awalnya parents nggak ngedukung sama sekali. Malah waktu itu disuruh udahlah dikasih ke orang lain aja gitu. Sini saya minta nomor stasiun TV-nya biar saya ngomong ke mereka supaya diberikan kepada orang lain aja. Ya keluarga seperti itu. Tapi ketika saya tanya kenapa, maksudnya parents itu tidak support, ya mereka sih lebih ke ya sebagai orang tua wajar ya punya kekhawatiran karena kan banyak sekali entertainers yang kayak terlibat kasus-kasus seperti narkoba gitu. Ya sesuatu yang negatif lah. Jadi kekhawatiran orang tua itu saya bisa ngerti gitu. Cuma waktu itu saya jelasin ke orang tua kalau itu kembali ke diri kita sendiri sih ya. Kalau misalnya kita bisa self control kita bagus, I don't think kita bisa terjerumus gitu. Dan satu lagi menurut saya banyak sih yang di luar entertainers yang sebenarnya juga ada terlibat di ibaratnya make narkoba gitu. Cuma mungkin karena entertainers itu kan lebih banyak terekspos ya. Jadi yang lebih banyak ke publik yang terasa itu sepertinya terkesan kalau entertainers itu lebih dekat dengan yang negatif gitu. Nah setelah saya yakinkan mereka, akhirnya mereka bilang ya udah coba aja gitu. Namanya juga udah dapat kesempatan itu kan. Ya awalnya sih seperti itu. Awalnya sih seperti itu tidak didukung gitu. Tidak didukung ya. Jadi ketika untuk Koko ingin masuk ke dunia musik, apakah Koko tuh kayak belajar musik kayak sendiri atau kayak ingin les musik gitu? Oh ya, dari kecil memang punya keinginan seperti itu gitu. Cuma kan kayak tadi bilang saya kan orangnya introvert gitu. Jadi lebih banyak dengar lagu sendiri, terus belajarnya secara otodidak sih bisa dibilang. Dulunya seperti itu. Dengerin musik, dengar how they sing, dan I imitate them gitu loh. Awalnya seperti itu. Pertama kali Koko mendengar musik, apa reaksi Koko? Kayak apakah Koko ingin memiliki cita-cita untuk menjadi penyanyi kah atau ingin mengenal lebih jauh tentang musik gitu? Ya maksud saya yang tadi kan saya sudah bilang kalau dari kecil memang saya punya bisa dibilang impian lah jadi seorang penyanyi. Tapi kan saya tidak pernah membayangkan itu bakalan terjadi. Karena again my family nggak punya background musician gitu. Jadi I always put my singing itu sebagai hobi doang. Dan saya orangnya nggak pede most introvert lah. Maksudnya ketemu ya nggak pede aja gitu kalau disuruh tampil di publik. Gitu. Berarti dari kecil kayak hanya suka musik gitu dan hanya menjadikannya sebagai hobi. Jadi tapi apa alasan Koko tiba-tiba ingin menjadikannya sebagai kayak profesi menjadi seorang penyanyi gitu? Karena pasti kan bakal ada sebabnya atau alasannya gitu. Setelah itu sih, setelah mengikuti ajang pencarian bakat itu sih. Dan aku merasa ketika bernyanyi di atas panggung itu aku kayak merasa I find my own comfort zone. Saya merasa bernyanyi itu bisa menjadi satu penyeimbang di hidup saya. Karena kayak setiap kali misalnya saya lagi stres, misalnya lagi banyak pikiran, dengan dengar musik
ataupun saya nyanyi itu at least ibarat saya bisa release, saya bisa transfer energi saya di sana. Setelah bernyanyi, sorry, kalau di atas panggung I can be like someone, orang lain gitu. I can be, bisa benar-benar di zona di mana saya bisa mengekspresikan diri saya, di mana di tempat lain saya tidak menemukannya. Nah, setelah itu kalau lagi stres denger musik itu biasanya saya bisa lebih tenang gitu. Jadinya kalau ada masalah apa bisa lebih dipikirkan dengan secara jernih sih. Makanya saya bilang music for me like penyeimbang sih di hidup saya. Yang Koko bilang kan parents Koko tidak mendukung pertama kan. Apakah ada satu kalimat yang orang tua Koko sampaikan kepada Koko yang masih Koko ingat gitu, kayak motivasi atau kalimat yang mungkin membuat Koko masih ingin mencoba gitu? Kalau motivasi sih enggak sih ya. Waktu itu ya karena saya sudah berusaha yakinkan papa mama waktu itu ya mereka cuma pesan ya udah kalau memang kamu suka itu jalan yang kamu pilih ya udah papa mama support. Tapi ingat kamu harus punya tanggung jawab atas apa pilihan kamu. Jika kita bahas ketika awal mula menjadi seorang penyanyi, tantangan yang Koko hadapi nih, apa nih? Banyak. Yang paling Koko ingat dan yang Koko merasa kayak itu Koko bisa belajar banyak banget dari tantangan tersebut gitu. Banyak sekali sih ya, karena dari awal saya kan belajarnya otodidak. Ya. Otomatis ketika benar-benar menjadi penyanyi profesional itu jadi sesuatu yang struggling buat saya. Tapi setelah itu, setelah saya putuskan jadi professional singer, saya mengambil kelas vokal lah gitu untuk cover the technical difficulties waktu itu. Ya salah satunya seperti itu. Dan kalau Koko bilang kan banyak sekali tantangannya. Pasti bakal ada yang namanya kegagalan, ya kan? Dan bagaimana Koko mengatasi kegagalan tersebut gitu? Kalau dari saya sih nggak bisa dibilang kata gagal ya in music ya, karena in music nggak ada betul dan nggak ada yang salah. It just depends on siapa yang mendengar. Itu kan musik itu kan, seni itu kan preferensi. Ada yang suka, ada yang tidak. Itu hanya tergantung gimana orang itu mendengar gitu. Jadi nggak ada kegagalan sih buat saya. Cuma mungkin lebih ke kesulitan gitu ya. Itu musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Ketika kita punya difficulties ya, I always willing to at least I willing to try. I give my best shot. Setelah itu ya let the God do the rest. Gitu. Nah, apa yang memotivasi Koko untuk sampai sekarang nih mencapai mimpi Koko menjadi seorang penyanyi gitu? Menginspirasi. Inspirasi sih pasti musisi-musisi dunia ya. Karena kan saya suka nonton konser. Ya saya sekarang, apalagi sekarang sosial media kan sudah terbuka sekali ya. Dari YouTube kita bisa lihat banyak sekali. Bukan penyanyi profesional pun kayak video-video cover juga banyak yang berkualitas, yang bagus-bagus. Itu yang menjadi inspirasi sih. Lebih ke trying to explore new things every time. Gitu dari waktu ke waktu. Berarti kayak harus berani untuk mencoba ya new things gitu. Yes. Nah, kalau yang kita ketahui banyak yang berprasangka kalau menjadi famous itu enak, ya kan? Kayak menjadi famous itu everyone want to become famous gitu. Jadi tapi bagi Kuku sendiri kayak struggle dari famous sendiri itu apa sih gitu? Kayak apa gak enaknya dari menjadi famous gitu? More to ini ya, privacy sih.
sih. Dulu waktu setelah saya rasakan banget waktu itu, setelah keluar dari TV waktu itu, dari ajang pencarian bakat itu. Jadi kayak tanpa kita sadari, kita kemana-mana itu mata lihat kita terus. You don't have your own space lah ibaratnya. Kalau di luar, kecuali di dalam rumah. Kalau kamu di public area, nanti pas kamu makan juga nanti tanpa kamu sadar ada yang foto. Gitu. Jadi benar-benar saya rasakan nggak ada own space gitu. Itu yang kadang waktu itu saya merasa saya kurang nyaman sebenarnya seperti itu. Tapi ya itu adalah being famous ya seperti itu memang itu konsekuensinya. Koko dan Koko bilang kan Koko ikut ajang pencarian bakat yang mana tuh hanya iseng kan. Ya. Jadi tapi ketika Koko tampil misalnya, ya kan, apa perasaan yang Koko rasain gitu? Apakah pasti nervous ya pasti ada gitu. Yang Koko, bagaimana cara Koko mengatasi kekhawatiran tersebut gitu, rasa nervous tersebut? Waktu itu sih perasaannya campur aduk sih. Waktu pertama kali saya ingat first episode. Iya. Bayangin dari seseorang yang bukan siapa-siapa, yang bukan professional singer, tiba-tiba dapat kesempatan tampil di TV. Di mana kameranya langsung nge-shoot gitu, lu tahu itu seluruh Indonesia is watching you gitu loh. Jadi itu episode pertama saya bercampur aduk sih waktu itu. Tapi saya merasa saya sangat bersyukur karena kan waktu itu TV nggak seperti sekarang. Sekarang social media kan sudah sangat terbuka. Maksudnya untuk mendapat perkembangan musik ataupun film, sekarang kan banyak platform. Kalau dulu kan bisa dibilang TV itu masih orang banyak bergantung dengan TV. Jadi waktu itu memang untuk masuk ke TV itu tidak gampang. Nah, saya merasa sangat beruntung waktu itu awal mula karir saya langsung punya kesempatan untuk langsung masuk ke TV gitu. Dan langsung bisa belajar dari orang-orang yang memang profesional, orang-orang yang memang expertise di bidangnya gitu. Jadi itu sangat membantu saya sampai sekarang. Jadi saya langsung belajar dari orang-orang yang expert, otomatis apa yang saya pelajari itu udah valid nih. Jadi itu benar-benar membantu sih sampai sekarang. Itu yang saya rasakan sih. Yang awal-awalnya iseng malah bisa masuk gitu kan. Tapi ketika Koko mencoba hal tersebut, ya kan? Kan Koko bilang hanya menemani gitu. Ketika Koko berhasil nih, apakah Koko langsung berpikir kayak, oh this is my passion, kayak apakah Koko ingin membawa ini sampai masa depan, kayak ingin mencoba ini terus gitu, kayak apakah tidak ingin mencoba new things gitu? Waktu itu saya belum berpikir sejauh itu sih. Setelah dari audisi saya langsung, akhirnya saya dapat kesempatan ini gitu loh. Ya udah saya coba jalani aja. Karena kan kita nggak tahu sampai seberapa jauh saya bisa di ajang pencarian bakat itu saya bisa sampai berapa jauh. Tapi setelah acara itu selesai, baru saya decide, yes, I want to be a professional singer. Karena dari episode ke episode, saya merasa sembari saya belajar dan minggu ke minggu saya tampil, ya saya merasa saya menemukan jati diri saya di sana. I feel berdiri atas panggung itu ya punya sesuatu yang selama ini saya tidak dapatkan. And I feel that's me gitu. Saya pengen menjadikan ini sebagai bagian dari perjalanan hidup saya. Dari tiap episode ke episode yang lain kan pasti punya tantangan yang beda-beda, ya kan? Nah, tantangan itu bagaimana Koko kayak, apakah Koko pernah merasa down, dan bagaimana Koko kayak kalau misalnya Koko pernah merasa down, gimana Koko untuk bangkit kembali gitu?
itu ya bisa dibilang dari semua kontestan kayaknya saya yang paling ini sih nggak punya pengalaman di dunia nyanyi. Jadi ya memang dari episode ke episode saya benar-benar struggling sekali. Tapi ya from what I learned is ya never stop learning, never give up, never stop learning gitu. Jangan pernah cepat berpuas diri. Itu yang selalu saya pegang sih, prinsip sampai sekarang. Jangan cepat berpuas diri karena saya percaya selalu ada ruang untuk improvement. Makanya saya pengen terus berkembang, pengen terus belajar. Kalau misalnya kita cepat berpuas, at one point kita pasti sudah stuck. Kita nggak akan berkembang lagi. Maybe itu sih yang prinsip yang itu saya pegang sampai sekarang, yang setiap kali saya ketemu kesulitan, saya selalu ngomong ke diri sini, ya nggak apa-apa. Just keep going. Kamu dari ini juga kamu akan belajar. Dan yang penting kamu jalani sebaik mungkin, ya we'll see hasilnya seperti apa. Karena apapun itu, saya percaya saya pasti akan dapat pelajaran. Oke. Kalau yang kita kira sebagai pertanyaan jawaban Koko bilang harus berani untuk mencoba new things. Nah, jika menurut Koko nih, jika Koko hari itu tidak memilih untuk mengikuti atau menemani teman Koko untuk mengikuti ajang pencarian bakat tersebut, apa yang akan Koko lakukan untuk tetap mencapai mimpi Koko menjadi seorang penyanyi gitu? Karena kan ini cara yang berbeda gitu, ya kan? Dan maybe saya nggak di posisi hari ini. Saya yakin saya tidak akan jadi seorang penyanyi profesional. Kalau saya tidak ikut audisi itu dan terpilih, saya yakin saya tidak akan memutuskan untuk menjadi profesional singer. Again, saya bakalan membuat singing itu as my hobby aja. Bisa dibilang ngikut ajang pencarian bakat itulah titik balik di dalam perjalanan hidup saya. Ketika orang tua Koko mengetahui Koko lolos nih masuk ke kayak masuk ke tahap selanjutnya nih, apa yang mereka kayak katakan kepada Koko? Apakah mereka bangga kepada Koko kah? Mereka terus mendukung Koko untuk maju ke next step gitu? Malah setelah saya ikut ajang itu, mereka yang lebih semangat dari saya. Tiap minggu mereka hadir. Mereka tiap minggu hadir di studio, nonton gitu. Jadi kalau saya lihat sih sebenarnya mereka bukan nggak mendukung sih, tapi again yang tadi saya bilang, mereka lebih khawatir tentang isu-isu ya seperti itu. Tapi saya yakin semua parents sebenarnya pasti mendukung sih kalau ngelihat anaknya itu memang doing what they like, ya pasti mereka dukung sih. Gitu. Jadi ya tiap episode mereka lebih gimana ya, happy sih, semangat gitu. Dan sampai sekarang juga kalau misalnya saya perform pas ada di Medan dan mereka pasti datang. Mereka pasti datang, mereka support gitu, nonton. Kadang-kadang di rumah kalau dengar saya latihan, kadang-kadang papa mama bisa ya giving inputs lah gitu loh. Jadi at least saya bisa dapat masukan dari ternyata maksudnya orang awam ternyata dengarnya seperti ini hasilnya gitu. Jadi ya jadi good thing sih buat saya. Good thing. Sekarang jadi papa mama very support. Karena kan ketika kita ingin mencoba new things, kita selalu takut kayak orang tua kita tidak mendukung kita, merasa khawatir. Jadi kayak kita tuh bingung bagaimana cara kita meyakinkan our parents gitu. Nah, menurut Koko sendiri, kita tuh harus meyakinkan mereka tuh dalam segi gimana gitu? Tetap bisa bertanggung jawab sih atas atas pilihan kita. Karena parents juga akan bisa melihat, bisa menilai bagaimana effort kita gitu. Itu sih yang saya rasa orang tua saya bisa mendukung saya. Berarti
Kalau kita ngomongin tentang sekarang nih, the biggest award or achievements that yang pernah Koko raih gitu, yang pernah Koko dapatkan gitu. Biggest achievement, sebenarnya aku nggak bisa nunjukin satu atau dua gitu, karena buat saya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya nggak pernah rasakan sebelumnya dari achievement-achievement itu, seperti misalnya dulu nih sebelum jadi professional singer kan suka nih di rumah misalnya karaokean gitu kan. Ternyata setelah jadi professional singer saya punya kesempatan bisa jadi duet nih. Sama saya pernah jadi guest star artis Taiwan Sam Lee waktu itu buka konser di Medan itu. Bayangin kayak someone yang lu nyanyiin lagunya yang selama ini lu lihat di TV, tiba-tiba bam bisa bisa nyanyi di hadapan kamu dan bisa bernyanyi bareng. Bisa kayak TikTok transition gitu loh on the TV, tiba-tiba bam jadi reality gitu loh. Punya pengalaman seperti itu sih yang berkesan lah buat saya, seperti jadi opening act-nya Nicholas Theo dan lagi ya banyak sih yang berkesan. Oh ya, salah satunya pernah ngisi acara kenegaraan dengan waktu itu Pak SBY, waktu itu zaman Presiden Pak SBY. Gitu. Jadi ya pengalaman seperti itu yang buat saya merasa bernyanyi itu banyak membuka peluang saya untuk berkenalan dengan orang baru. Experience sesuatu yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Gitu. Bisa jalan-jalan ke kota-kota yang lain, tempat-tempat baru. Ya seperti itu sih. Saya senang, saya suka sih. Saya suka karena itu. Jadi sekarang Koko kayak ingin coba kayak apakah Koko menguasai alat musik nggak sih? Alat musik gitu. Beat ya, gitar juga beat. Pernah kepikiran untuk kayak belajar lebih banyak tentang alat musik gitu? Jadi kayak sambil nyanyi Koko bisa sambil main alat musik gitu. Iya. Ada sih, tapi ya I don't know. Lagi ini sih, lagi cari waktu untuk bisa belajar alat musik sih. Sebenarnya dari kecil saya udah punya impian pengen belajar piano. Saya ingat waktu SD kelas 3 atau kelas 4, saya pernah minta sama mama, "Ma, saya pengen belajar piano dong." Tapi mungkin ya waktu itu kan jarang ya ada cowok yang main piano. Jadi ya orang tua nggak ngizinin gitu. Sebenarnya dari kecil punya keinginan untuk belajar alat musik. Baru akhirnya di SMA gitu saya kayak beli gitar sendiri, belajar gitar sendiri, otodidak. Semua saya sebenarnya belajar nyanyi, belajar gitar gitu di rumah dulu, otodidak semua. Beli buku chord, belajar sendiri chordsnya. Lebih seperti itu sih. Ya umum tipikal inilah hobi lah. Kalau lu hobi kan pasti lu berusaha ini kan cari yang bisa cari informasi yang bisa fulfill your hobi. Tapi ketika mencoba hobi-hobi tersebut pasti sometimes ya I feel like I want to give up because kayak ternyata nggak segampang yang kita expect gitu. Jadi kayak it's different from our expectations. Nah, Koko pernah ngerasain hal tersebut nggak? Kayak jauh dari ekspektasi Koko gitu. Enggak sih. Berarti semua sesuai dengan yang Koko pikirkan gitu ya? Enggak juga. It's just the way how we say it. Saya nggak pernah give up karena I love what I do. Ketika lu give up ya karena kamu merasa itu tekanan kan, beban kan. I do this because I love to sing. Jadi bernyanyi buat saya itu sesuatu yang fun. Fun-nya adalah artian maksudnya saya enjoy doing it. Ya perkara nanti kalau mau tampil itu pasti kan punya persiapan, punya difficulties ya. Tapi ya karena mungkin saya suka, ya saya nggak pernah ngeluh gitu. Jadi I cannot say aku bakalan give up. Karena karena saya kan enjoy. Saya nggak pernah merasa itu beban buat saya. Ya kalau misalnya ada ekspektasi yang belum tercapai ya
it's okay gitu. Kita coba, kalau misal kita belum tercapai ya maybe we try next time. Kalau kita misalnya Koko nih belajar secara otodidak kan tadi kayak belajar to become a singer, to play a guitar or something like that. Itu berapa lama sih kayak yang we need untuk bisa to become an expert gitu? Kalau saya sih mungkin karena gini, saya kan dari kecil seperti yang saya tadi cerita, saya terbiasa dengar Musik. musik. Ya. Jadi tanpa saya sadar mungkin udah terekam di alam bawah di otak kecil saya. Jadi ketika waktu itu udah decide mau jadi professional singer dan saya cari professional coach, vocal coach, yang diajarin itu cepet nempel. Karena I can relate. Oh ternyata yang saya dengar selama ini, oh ini, ini cara execute-nya seperti ini. Karena selama ini waktu di rumah masih hobi itu nyoba-nyoba diri sendiri, nyoba sendiri itu nggak dapet gitu loh. Tapi saya tahu untuk menjadi bagus saya harus seperti ini. Tapi karena waktu itu nggak punya mentor, ya saya nggak, I cannot do it. Tapi at one point karena saya udah dapet professional coach, dikasih tips-tips, lalu saya langsung bisa relate. Oh ternyata seperti ini. Gitu. Jadi kalau misalnya orang kan kalau ada target, lu udah tahu lu harus hit this target, kan itu akan lebih mudah. Ketika lu dapat tips, lu tahu gitu loh. Ibaratnya kayak kamu masak, ketika kamu bisa nyicipin, lu tahu, oh ini kurang garam nih, ini kurang gula nih. Karena lu tahu apa yang mau kamu capai gitu. Bayangkan kalau misalnya kamu tidak tahu apa yang mau kamu capai kan, itu akan beda sih. Mungkin itu yang banyak membantu saya karena saya suka sekali dengar musik, suka nonton konser. Jadi kayak ketemu mentor-mentor kadang dikasih tips itu langsung, oh ternyata gini, cepet jadi. Gitu. Kalau kita ingin mencoba dengan kayak otodidak gitu, kan kadang kita bisa kayak belajar hal yang salah, ya kan? Nah, Koko pernah ngerasain hal tersebut kayak merasa, oh kayaknya ini salah teori gitu gitu. Ya. Aku ngerti sih maksud kamu. Bisa sih, bisa. Tapi kuncinya adalah banyak melihat, banyak research, then use your logic. Lu pasti at one point kamu bakalan tahu mana yang betul, mana yang salah. Gitu. Dan yang paling penting sih harus listen to yourself. Tahu apa yang sebenarnya kamu mau. Karena itu akan pengaruh. Itu akan sangat berpengaruh terhadap perjalanan. Maksud saya in gathering information itu pasti akan pengaruh. Kalau kamu nggak tahu apa yang kamu mau, yaitu kamu akan liar kemana-mana. Itu sih kalau dari saya, menurut saya. Kalau tadi kita udah ngomongin tentang kayak si orang tua Koko mengetahui kalau Koko lolos ke tahap yang selanjutnya nih. Kalau kayak si yang kayak teman Koko nih, kayak apakah mereka kayak expect Koko bakal bisa sejauh itu gitu? Saya nggak pernah nanya sih. Jadi saya nggak pernah dengar komentar dari teman-teman. Tapi ya mostly sih teman-teman itu always support lah, selalu giving compliment segitu, supportive. Cuman ketika kita ingin mencoba hal baru, walaupun banyak yang support kita, tapi pasti bakal ada juga yang kayak nggak suka sama kita atau hate sama kita. Yang mana kalau kita bandingkan, sebenarnya banyak yang lebih suka sama kita. Tapi yang nggak suka sama kita tuh only 2%. Tapi kita lebih fokus untuk memikirkan yang nggak suka gini gitu. Ya kan? Nah, how Koko handle it gitu. Kayak walaupun kita ingin hiraukan pasti kayak ada aja gitu kayak in our mind kayak kepikiran hal tersebut gitu. Ya, satu yang paling penting adalah you have to know your self value. Kamu harus percaya sama diri sendiri.
Dengan begitu kamu akan tahu itu kritik atau sirik. When you know is kritik, ya udah kamu terima. Gitu. Tapi kalau sirik ya udah biarin aja. Karena intinya kamu tidak akan bisa make everyone happy. In life itu nggak mungkin ada. Itu doesn't exist in this world. Nggak mungkin kamu bisa buat semua orang happy sih. Jadi saya selalu seperti itu. Kembali lagi, saya kan tahu nih apa yang saya mau. Gitu. Dan saya orangnya I'm willing to listen. Saya orangnya willing untuk menerima masukan. Gitu. Tapi ya kembali lagi, saya tahu, saya bisa filter mana itu saran, mana itu kritik yang membangun, daripada orang yang memang cuma berharap kamu jatuh gitu loh. Yang berharap shit happen to you lah, kira-kira gitulah. Jadi ya itu harus percaya sama diri sendiri sih. Jadi we should believe in ourselves, don't care what others think about us. Kayak walaupun kita ingin pedulikan, ya just take a good thing from them yang mereka ucapkan gitu. Have faith in yourself. Ya. Nah, untuk topik pada hari ini, apakah Koko punya pesan untuk para audiens yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton podcast ini sampai akhir? Pesan ya mungkin berani mencoba apa yang kamu sukai, percaya dengan value yang ada dalam diri kalian, dan jangan pernah cepat berpuas diri. Itu yang paling penting, karena saya percaya ada satu peribahasa dalam Mandarin, itu artinya kita hidup sampai kapanpun ya kita harus tetap belajar gitu loh. Jadi itu yang saya rasa sangat berpengaruh terhadap mindset kita. Jadi ya itu saya ingin pesan ke teman-teman, tetap berani mencoba hal yang baru, tapi di lain sisi selalu ingat jangan cepat berpuas diri, banyak mendengar, banyak melihat, dan I think apa yang kamu lakukan mudah-mudahan tidak akan pernah salah. Gitu. Jadi jangan terlalu cepat to give up, tapi jangan terlalu cepat juga untuk berpuas diri ya. Yes. Oke, cukup sekian topik kita pada hari ini, yaitu musik sebagai sumber inspirasi terdengar dan dirasakan. Thank you Kojut sudah meluangkan waktunya dan kontribusinya yang sudah membagi pengalaman Koko. Terima kasih juga kepada para penonton yang sudah meluangkan waktunya nonton podcast ini sampai habis. Jika Anda berkenan untuk menjadi narasumber selanjutnya membagikan kisah-kisah Anda dapat menghubungi kami melalui Instagram kami, yaitu @zemawan_id. Jangan lupa untuk like video ini. Cukup sekian dari saya Hudson, sampai jumpa di episode selanjutnya. Zemawan, making you better you.